Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini kita akan coba mengkaji permasalahan berkaitan dengan cara menikmati hidup kita di dunia dengan penuh kebahagiaan meski kita banyak mengalami ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini bukanlah tempat bersenang-senang tanpa beban yang harus kita lalui, melainkan hidup di dunia adalah ladang ujian bagi setiap insan. Tak ada seorang pun yang luput daripada ujian, baik berupa kekurangan, kesedihan, maupun kesempitan hidup. Namun jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah sebagai Tuhan kita itu ada memberikan jalan, memberikan solusi agar kita tetap bisa menikmati hidup kita dengan penuh kebahagiaan meskipun banyak ujian datang menghampiri diri kita. Tentunya dengan memperbaiki kadar iman kita, memperbaiki kadar kesabaran kita, rasa syukur kita, serta tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia sejati bukan karena sedikit atau banyaknya nikmat dunia yang Allah berikan kepada diri kita, melainkan karena hati yang tenang dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala melalui perbaikan iman kita, kesabaran kita, syukur kita, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat kedua ayat 155 sampai 157, Allah tegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Allah tegaskan, dan sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kamu sekalian, minal khauf, dari rasa takut, walju, kemudian rasa lapar, wanaksi minal amwali, kemudian kekurangan harta, wal anfus, kemudian kekurangan jiwa, wasamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wabashiri sabirin, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka yang selalu senantiasa sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka mengatakan sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Rad ayat ke-28 Allah juga memberikan ketegasan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li umril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun in asabathum sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathum darrahu fakana khairan lahu. Sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya adalah baik jika ia mendapatkan nikmat dari Allah. Ia bersyukur maka itu baik bagi dirinya, dan jika dia ditimpa musibah ia bersabar maka itu baik bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukan karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, orang yang paling bahagia bukanlah orang yang paling sedikit ujiannya, melainkan yang paling ridho terhadap ketentuan dan ujian yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupannya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kebahagiaan hati itu terletak pada 3 perkara. Jika ia bersyukur saat mendapatkan nikmat, bersabar saat mendapatkan musibah, dan bertobat saat melakukan dosa. Hadirin yang berbahagia, maka kita bisa mengambil 7 pelajaran penting dari pembahasan di atas. Yang pertama, menyadari bahwa ujian adalah tanda cinta Allah kepada diri kita. Yang kedua, senantiasa bersabar dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, memperbanyak syukur atas nikmat kecil maupun besar yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, menenangkan hati dengan zikir dan ibadah kepada Allah. Yang kelima, menghadapi musibah dengan penuh tawakal, bukan dengan putus asa. Yang keenam, menjadikan ujian sebagai sarana meningkatkan iman dan doa kita kepada Allah. Dan yang ketujuh, melihat ujian dunia sebagai jalan menuju pahala abadi kelak di akhirat nanti. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya ujian hidup adalah bagian dari perjalanan kita menuju Allah. Tidak ada kebahagiaan sejati kecuali dalam hati yang selalu ridho dan pasrah kepada ketentuan Allah yang Allah berikan padanya dalam perjalanan hidupnya. Dunia ini bukan tujuan, melainkan jembatan menuju kampung akhirat. Maka jangan sampai kesedihan ujian dunia menghalangi kita meraih kebahagiaan hakiki kelak di akhirat nanti. Ingatlah saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak sekalian, kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada harta, pangkat, dan jabatan yang dimiliki sebagian orang yang kita lihat. Akan tetapi hati yang ikhlas, menerima takdir, bersyukur atas nikmat, dan sabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, inilah rahasia hidup tenang. Meski badai datang silih berganti pada dirinya, dia tetap konsisten dalam kebahagiaan menghadapi semua ujian tersebut. Maka marilah kita belajar jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menikmati hidup kita dengan perbaiki keimanan kita, perbaiki ketakwaan kita, perbaiki akhlak kita, perbaiki muamalah kita kepada sesama. Karena ketika ujian datang kemudian kita memperbaiki semuanya, maka kehidupan kita akan menjadi tenang dan bahagia. Terus bersyukur bagi diri kita yang diberi kelapangan, bersabar saat diberi kesempitan, dan terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita. Sebab orang yang hatinya dekat dengan Allah tentu akan selalu senantiasa bahagia meski dunia menimpah dirinya dengan banyak cobaan ujian yang Allah berikan untuknya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.